Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan kembali membahas mengenai perusahaan yang akan IPO di bulan Juli. Tetapi untuk saham IPO kali ini mungkin agak berbeda dengan IPO-IPO sebelumnya. Karena PT Agung Menjangan Mas ini nantinya akan masuk ke dalam papan akselerasi, di mana untuk potensi ARA maupun ARB-nya itu hanya 10%. Langsung saja kita ke informasi mengenai perusahaannya. Yang pertama, PT ini didirikan pada bulan Agustus 2007 dengan nama awal yaitu PT Cosmopolitan Electric. Kemudian pada tahun 2020 merubah namanya menjadi PT Agung Menjangan Mas. Untuk kantor pusatnya ini berada di Jalan Hadja Rangkayu, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan kegiatan usaha utama perseroan yaitu bergerak di bidang jasa sarana produksi dan jasa pasca panen budidaya ikan air payau, atau lebih tepatnya di bidang jasa tambak udang. Lalu untuk saham yang ditawarkan ke publik itu hanya sebanyak 2,4 juta lot, atau 20%-nya saja, dengan rentang harga di 100 sampai dengan 150 per lembarnya. Sehingga nantinya dana yang dapat dihimpun perseroan itu minimal 24 miliar sampai dengan 36 miliar. Bersamaan dengan IPO kali ini, untuk menarik minat pemegang saham baru, perseroan juga akan membagikan waran secara gratis dengan rasio 5:7. Atau jika kita bagi, setiap satu lot sahamnya itu akan mendapat 140 lembar waran seri 1. Lalu untuk underwriter-nya adalah PT Indo Capital Sekuritas. Dan ini juga sudah saya bahas di video IPO-nya Karya. Kalian bisa lihat sendiri di situ, atau bisa juga kalian lihat di video saya lainnya yang berjudul Historical Underwriter. Selanjutnya untuk struktur pemegang sahamnya, di sini saya tidak ingin membahas terlalu banyak. Saya hanya ingin memperlihatkan saja kalau hampir seluruh sahamnya, baik induknya juga, ini dimiliki oleh Bapak Hartono Limantoro. Dan sisanya, sebanyak 1% itu dimiliki oleh Ibu Chan Pik Yan, yang juga merupakan ibu kandung dari Bapak Hartono Limantoro tadi. Lanjut lagi ke rencana penggunaan dana hasil IPO-nya, di mana jika kita lihat secara garis besar, ini sebanyak 25% akan digunakan untuk pembelian peralatan operasional perseroan, berupa 1 buah mesin ekskavator, 2 buah mobil Dina dump truck, dan 1 buah bulldozer. Sedangkan sisanya sebanyak 75% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerjanya, seperti biaya gaji, tunjangan karyawan, keperluan kantor, biaya marketing, dan biaya operasional lainnya. Dan menurut saya ini bukan masalah ya, jadi aman-aman saja kalau terkait rencananya ini. Lalu ke laporan posisi keuangan dari perseroan. Kalau kita perhatikan aset lancarnya, ternyata perseroan ini memiliki kas yang lumayan banyak jika dibandingkan dengan aset lainnya. Dan menurut saya ini harusnya bisa berdampak baik bagi perseroan. Karena perseroan bisa lebih leluasa jika ingin melakukan ekspansi usahanya. Tetapi, di sisi lain, kas yang terlalu banyak ini juga bisa berdampak kurang baik bagi perseroan. Karena membuatnya menjadi kurang produktif. Dan kalau kita lihat di prospektus, perseroan ini menyimpan mayoritas uangnya itu di Bank Mandiri, di mana kisaran suku bunga maksimalnya itu hanya 2% per tahunnya. Dan bayangkan saja kalau perseroan itu menggunakannya untuk keperluan operasionalnya. Mungkin hasilnya bisa lebih dari 2%, walaupun memang resikonya itu lebih besar. Lalu, untuk aset tidak lancarnya, ini lebih banyak didominasi oleh properti investasi, yaitu berupa tanah, bangunan, serta inventaris kantor, yang kemudian disewakan oleh perseroan. Dan hasil pendapatan dari sewa properti ini lumayan besar lah bagi perseroan. Nanti kita bahas di laporan laba ruginya. Sebelumnya kita lanjut dulu ke bagian total liabilitas dan ekuitasnya. Untuk total liabilitasnya ini, sepertinya nggak perlu kita terlalu bahas ya teman-teman, karena jumlahnya pun nggak lebih besar dari kas milik perseroan, yang jumlahnya itu lebih dari 3M, sedangkan ini hanya 2M pun nggak sampai ternyata. Lalu untuk ekuitasnya, ini juga nggak perlu
terlalu kita bahas. Hanya ada peningkatan modal yang terjadi di tahun 2021 sebanyak 6 miliar. Yang semuanya itu berasal dari PT Mandra Mas Semesta, induknya tadi. Dan sisanya karena ada laba usaha dari perseroan. Untuk itu kita langsung saja ke laporan laba rugi perseroan. Dan kalau kita lihat di sini, ternyata di tahun 2020, perseroan masih membukukan kerugian. Barulah di tahun 2021 mereka mencatatkan laba usahanya. Dan hal ini sudah jelas karena dampak dari penjualan perseroan yang meningkat lebih dari 2 kali lipat di tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Lalu kalau kita bedah dari segi penjualannya, seperti yang saya katakan sebelumnya, kalau kontribusi dari pendapatan sewa properti tadi, ini lumayan besar bagi perseroan, yaitu di tahun 2020 itu sebanyak 40,37% dan di 2021 menjadi 17,69%. Dan kontribusi pendapatan utamanya ini berasal dari pihak afiliasinya sendiri, yaitu PT Menjangan Mas. Untuk namanya ini hampir mirip dengan perseroan. Saya sendiri awalnya agak keliru. Saya kira perseroan ini menjualan produknya itu untuk dipakai sendiri. Ternyata setelah dibaca lagi, keduanya memang berbeda. Hanya pemiliknya saja yang sama, makanya namanya mirip. Lalu untuk valuasinya, ini sudah tergolong mahal ya, bahkan untuk sekelas saham-saham IPO. Kalian bisa lihat sendirilah di sini. Saya langsung lanjut ke bagian kesimpulan. Kalau menurut saya pribadi, saham ini masih belum cocok untuk diinvestasikan. Dan memang rata-rata saham di papan akselerasi itu kurang pas kalau mau diinvestasikan. Karena laba usahanya masih tergolong kecil, otomatis dividen yang diterima pun bakal kecil. Kita hanya bisa berharap dari kenaikan harga sahamnya saja kalau mau investasi di papan akselerasi. Itu pun kalau sahamnya naik. Ditambah lagi untuk saham perseroan ini, pendapatannya itu masih bergantung ke pihak berelasi, dan juga pendapatan sewa properti. Di mana perjanjian sewa tersebut akan berakhir tahun depan, tepatnya di Desember 2023. Artinya perseroan perlu mencari sumber pendapatan baru, seandainya nggak terjadi perpanjangan kontrak. Lalu untuk target momentum IPO-nya, walaupun saham ini bakal masuk ke papan akselerasi, di mana ARA dan ARW-nya itu simetris 10%, tetapi dikarenakan ada warnya dengan rasio yang cukup menarik, membuatnya layak untuk kalian pertimbangkan. Untuk perhitungannya bisa kalian lihat sendiri di sini. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Tetap ingat bahwa kesimpulan ini merupakan pendapat pribadi saya saja, bukan merupakan ajakan untuk membeli sahamnya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video saya selanjutnya.